Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang usaha, gaya, dan pesawat sederhana. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.3, menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.3, menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kali ini kita akan membahas tentang usaha dan gaya. Di pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang usaha dan gaya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan usaha? Kerja atau usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Ini dirumuskan bahwa besarnya usaha sama dengan W sama dengan F kali S. Nah, dari rumus ini kita bisa simpulkan bahwa besarnya gaya sama dengan usaha dibagi perpindahan, atau F sama dengan W dibagi S, di mana W adalah usaha, satuannya adalah joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. F-nya adalah gaya dalam newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. S adalah perpindahan dalam meter. Usaha dapat bernilai 0 apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Contoh beberapa yang termasuk dalam usaha adalah: 1. Orang mendorong gerobak hingga gerobak berpindah. Seorang siswa mendorong meja hingga bergeser ke samping. Mobil bergerak sejauh 200 meter dan sebagainya. Jadi dalam konsep fisika yang disebut usaha apabila pada benda terjadi perubahan perpindahan atau perubahan tepat, ada terjadinya perpindahan. Nah, kalau usahanya dinilai 0, berarti tidak ada perpindahan, atau jika tidak ada perpindahan maka bisa dikatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya sama dengan 0. Contoh yang tidak termasuk pada usaha atau yang perpindahannya 0 adalah orang mendorong dinding tapi dindingnya tidak berubah. Orang menggeser lemari tetapi lemarinya tidak berubah posisinya atau tidak berpindah. Seorang siswi mendorong rak buku tapi raknya tetap dan tidak berubah pergeserannya sedikit pun, dan lain sebagainya. Ini contohnya ada orang mendorong dinding. Secara konsep fisika, meskipun orang ini melakukan gaya sebesar-besarnya atau sekuat mungkin, tapi apabila tidak terjadi perubahan pada tembok, maka bisa dikatakan orang ini usahanya adalah 0. Itu konsep usaha secara fisika. Contoh soal: seseorang mendorong gerobak dengan gaya 30 Newton. Gerobak itu berpindah sejauh 20 meter. Berapakah usaha yang dilakukan orang itu? Pembahasannya diketahui F sama dengan 30 Newton. S-nya 20 meter. Yang ditanyakan adalah usaha atau W. Maka W sama dengan F kali S sama dengan 30 Newton kali 20 meter sama dengan 600 Joule. Jadi usaha yang dilakukan orang tersebut adalah 600 Joule. Usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya yang searah dengan perpindahan adalah jumlah gaya kali perpindahannya. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya yang berlawanan arah dengan perpindahan adalah selisih gaya kali perpindahannya. Rumusnya W sama dengan F kali S, atau W sama dengan F1 plus F2 kali S jika gayanya searah. Bisa juga W dirumuskan sama dengan F1 min F2 kali S jika gayanya saling berlawanan arah. Karena gayanya lebih dari 1, maka kita jumlahkan atau kurangkan F1 dan F2 terlebih dahulu. Usaha pada beberapa gaya tersebut
dapat dikerjakan dengan cara mencari resultan gaya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada 2 gaya atau lebih pada suatu benda, maka untuk menghitung usahanya kita cari resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, kemudian baru dikalikan dengan perpindahannya. Contoh soal. Ada 2 orang sedang mendorong mobil yang mogok. Dadan mengeluarkan gaya 40 Newton dan Yudi mengeluarkan gaya 30 Newton. Setelah didorong, mobil itu bergerak ke 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Dadan dan Yudi? Diketahui gaya Dadan kita anggap F1 sama dengan 40 Newton. Gaya Yudi F2 sama dengan 30 Newton. S atau perpindahannya 5 meter yang ditanyakan usaha. Dadan dan Yudi sama-sama mendorong, berarti gayanya merupakan gaya yang searah. Maka W sama dengan F kali S sama dengan F1 plus F2 kali S sama dengan 40 Newton ditambah 30 Newton kali 5 meter sama dengan 70 Newton kali 5 meter atau sama dengan 350 Joule. Selanjutnya daya. Apa sih yang dimaksud dengan daya? Daya atau power adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu atau sering disebut dengan kecepatan benda melakukan usaha. Daya secara matematis dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T atau W sama dengan P kali T, di mana P sama dengan daya dalam watt, W usaha dalam joule, T waktu dalam sekon. Satuan daya. Satuan daya adalah 1 joule per sekon atau sering disebut dengan 1 watt. 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. 1 HP sama dengan 1 PK atau 1 daya kuda. Ini satuan daya yang lain. Biasanya kita menemukan satuan daya yaitu HP atau PK. Itu maksudnya adalah daya kuda. 1 HP sama dengan 746 watt. Daya pada suatu alat sering ditulis. Contohnya lampu 5 watt, setrika listrik 350 watt, dan lain sebagainya. Apa arti tulisan dari alat-alat tersebut? Lampu pijar 5 watt artinya lampu akan menghabiskan atau memerlukan energi 5 joule setiap detiknya. Setrika 350 watt artinya setrika itu dalam 1 detiknya akan menghabiskan energi kalor sebesar 350 joule. Contoh soal. Usaha yang dilakukan sebuah lampu 3000 joule selama 1 menit. Berapakah daya lampu itu? Diketahui W 3000 joule kayaknya 1 menit berarti 60 detik. Yang ditanyakan daya, maka daya sama dengan sama dengan W dibagi T sama dengan 3000 joule dibagi 60 detik sama dengan 50 watt. Setrika yang bertuliskan 400 watt digunakan 5 menit. Maka berapakah usaha yang dilakukan oleh setrika itu? Diketahui P-nya 400 watt, T-nya 5 menit, 5 menit kali 60 berarti 300 detik. Ditanyakan W atau usaha. W sama dengan P kali T sama dengan 400 watt kali 300 detik sama dengan 120.000 joule atau 120 kilojoule. Berarti setelah Ibu jelaskan, kalian sudah mulai mengetahui tentang konsep dan penerapan usaha, rumus usaha. Nah, untuk agar lebih memahami lagi, silahkan kamu pahami ini. Ada soal menyatakan bahwa Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter.
Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Oke, F Lani, gaya Lani adalah 100 Newton. Gaya Siti 400 Newton. Perpindahan yang dilakukan Lani 10 meter. Perpindahan rak yang dilakukan oleh Siti 40 meter. Yang ditanyakan adalah usaha Lani dan usaha Siti. Jawab, W sama dengan F kali delta S. W Lani 100 Newton kali 10 sama dengan 1000 Joule. W Siti atau usaha yang dilakukan Siti sama dengan 400 Newton kali 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Selanjutnya, bagaimana tentang gaya? Kita pahami lagi agar kamu dapat lebih memahami tentang energi yang diperlukan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak. Mari kita simak contoh soal berikut. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Nah, dari soal ini kita mengetahui bahwa besarnya usaha Lani atau W Lani adalah 1000 Joule. Dan W atau usaha yang dilakukan Siti adalah 16.000 Joule. Waktu yang diperlukan Lani 10 sekon. Waktu yang diperlukan oleh Siti 40 sekon. Yang ditanyakan adalah daya Lani dan daya Siti. P sama dengan W dibagi T. P Lani berarti 1000 Joule dibagi 10 sekon sama dengan 100 watt. P Siti sama dengan 16.000 Joule dibagi 40 sekon sama dengan 400 watt. Jadi daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt, sedangkan daya yang dikeluarkan oleh Siti adalah 400 watt. Selanjutnya, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi yang udah Ibu sampaikan, coba kalian kerjakan uji kompetensi dengan cara menjawab soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, Andi mendorong gerobak bakso dengan daya 200 Newton. Gerobak itu tidak bergerak sama sekali. Berapa besar usaha yang dilakukan Andi? Nomor 2, Budi mendorong sebuah meja dengan daya 180 Newton dan meja berpindah sejauh 4 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Budi? Yang ketiga, perhatikan gambar berikut ini. F1 20 Newton, F2 60 Newton, perpindahannya 30 meter. Jika balok berpindah sejauh 30 meter, maka besar usaha yang dilakukan oleh F1 dan F2 adalah titik-titik. Yang keempat, Tony mendorong rak dengan daya sebesar 300 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 6 meter dalam waktu 2 menit. Laju energi atau daya yang dikeluarkan Tony adalah titik-titik. Nah, uji kompetensi ini kalian kerjakan, kemudian nanti setelah selesai kalian kumpulkan. Oke, demikian tadi materi yang telah Ibu sampaikan tentang usaha dan daya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Untuk selanjutnya Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.